Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat dan semangat. Ya, di tema subtema 1. Cek suara dulu katanya. Suara ibu bisa terdengar? Sip. Jelas ya? Jelas. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Di pembelajaran tema 1 subtema 1 kalian sudah mempelajari tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, kali ini tugas kalian akan membuat angkrek atau bisa dibilang model atau wayang hewan. Nah, wayang hewan avertebrata dan vertebrata. Baik. Ibu akan contohkan untuk hewan avertebrata itu. Salah satunya adalah contohnya kupu-kupu. Kebetulan ibu mencontohkan hewan avertebratanya kupu-kupu. Nanti kalau kalian mau buat hewan yang lain selain kupu-kupu boleh, silahkan. Ini ibu berikan cara-caranya saja ya. Karena kita akan belajar untuk ke IPA-nya ada, lalu SBDP-nya ada. Nah, IPA-nya kan tentang alat gerak. Maka kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Tahap yang pertama yang anak-anak harus siapkan itu untuk membuat kupu-kupu adalah 2 sedotan. Ini 2 sedotan yang kecil, lalu 1 buah sedotan yang besar, lalu gunting. Oke, ya, ada 2 sedotan, 2 sedotan kecil, 1 sedotan besar. Jadi sedotannya 3. Lalu gunting, alat warna untuk mewarnai gambarnya boleh pakai krayon, boleh pakai pensil warna, terserah. Lalu penggaris dan lem. Jangan lupa pakai butuh juga solasi. Ya, solasinya bebas. Ibu kebetulan pakai solasi kertas. Kalau ada yang solasi plastik yang biasa nggak apa-apa, masalah ya. Baik, tahap pertama adalah kalian menggambar dulu polanya, pola gambar kupu-kupu. Ini ibu kebetulan tidak bisa menggambar, jadi gambarnya di print. Ini hasil print-printan. Digambar, kalau misalnya di rumah punya printer boleh ngeprint, kalau enggak silahkan digambar saja. Gambarnya yang besar ya, supaya nanti hasilnya juga lebih bagus kalau besar. Nah, kalau sudah di print atau sudah digambar polanya seperti ini, lalu anak-anak gunting. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, digunting lalu hasilnya seperti ini. Nah, sebelum ditempelkan di kertas tebal, ini sebaiknya diwarnai dulu ya. Si kupu-kupunya diwarnai dulu, diberi warna yang bagus supaya cantik kupu-kupunya. Kalau sudah diwarnai, lalu digunting, hasilnya seperti ini, lalu dilipat bagi 2. Nah, si kupu-kupunya ini dilipat bagi 2. Karena sayap atas sama sayap bawah pasti panjangnya sama ya, jadi pasti ini ukurannya akan sama. Nanti kalau kamu yang menggambar pola, dengan menggambar tangan, nah, bisa dengan cara dilipat dulu kertasnya. Kalau di rumah tidak punya printer dan harus menggambar sendiri nggak apa-apa. Nah, ini kertasnya dilipat dulu bagi 2, lalu menggambarnya jadi separuh badan kupu-kupunya di sini. Jadi ini, nah misalnya kalian gambar separuh badannya, supaya nanti menghasilkan badannya yang sama, kiri kanannya sama, jadi nggak berat sebelah sayapnya, nggak panjang sebelah. Ini kalau pola, jadi kertasnya dilipat, lalu kamu baru menggambar sebagian badan kupu-kupu, nanti tinggal digunting, nanti kalau dibuka sayapnya jadi 2 ya. Kalau sudah seperti ini, lalu kalian tempelkan di kertas tebal. Kertasnya jangan terlalu tebal banget, yang kertas HVS kertas jilid boleh. Ini kebetulan ibu pakai kertas bekas seperti kertas jilid ini, kertas jilid atau kertas karton atau kertas kalender bekas juga boleh ya, kertas kalender bekas. Asal jangan yang kertas kardus yang makanan yang tebal-tebal, itu susah nanti untuk mengguntingnya. Nah, kalau sudah ditempelkan, nah nempelkannya seperti ini. Nah, jadi kan ini dibagi 2.
Ini ibu gunting ya, kupu-kupunya dibagi dua, digunting. Ini dibagi dua sama besar. Nah, kalau sudah dibagi dua seperti ini, lalu nanti kalian tempelkan di kertas kertas yang agak tebal. Nah, nempelkannya seperti ini. Nah, bisa terlihat jelas? Bisa ya? Nah, ditempelkannya seperti ini. Jadi, ini kertas tebal, tempelkan, lalu ini dikasih jarak sepanjang kurang lebih 6 cm. Ini 6 cm. Nah, ini juga 6 cm. Jadi ini tengah-tengahnya kosong, 6 cm. Buat seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, silahkan digunting. Ini digunting. Lalu guntingnya sampai sini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jadi tengah-tengah yang tadi 6 cm, nih 6 cm tadi. Nah, kalau sudah dilipat bagi dua. Dilipat bagi dua, nanti akan hasilnya seperti ini. Lalu akan dapat tengah-tengahnya yang tadi 6 cm itu ya. 6 cm, 3 cm, 3 cm tadi nanti ini. Nah, ini untuk apanya? Ini nanti untuk menempelkan sedotan. Sudah. Seperti ini. Kita. Nah, jadi begini. Jadi seperti ini ya. Kalau sudah, kita tempelkan sedotan. Sedotan yang kecil, ini sedotan yang kecil tempelkan pas sampai ke garis batas ini, lipatan. Jangan melebihi garis batas lipatan. Ya, jangan melebihi garis batas lipatan. Ini jangan melebihi garis batas lipatan. Jadi pas lipatan sini. Pas lipatan. Kita tempelkan pakai selasi saja. Ya, yang satunya lagi, sedotan satunya lagi di sebelahnya. Supaya kuat menopang badannya. Sekarang udah kuat ya badannya ya. Nah, apa fungsinya sedotan yang besar? Nah, sedotan yang besar kita akan masukkan ke dalam dua sedotan kecil ini. Caranya sedotannya dipotong dulu sedikit, digunting tengah-tengahnya. Ya. Digunting sedikit kiri kanan. Nah, bagi dua seperti ini. Nah, jadi gini ya. Lalu dimasukkan ke sini. Masuk sampai ke atas. Sampai ke atas, lalu kalian solasinya sampai melebihi garis batas. Kalau tadi sedotan yang kecil tidak boleh melebihi garis batas, tapi kalau sedotan yang besar sampai di atas garis batas. Nah, sampai di atas garis sini ya. Nah, sedotannya di atasnya. Kita solasi supaya kencang. Nah. Nah, kalian tahu alat gerak kupu-kupu apa ya? Organ gerak kupu-kupu apa ya? Apa? Sayap. Maka percobaannya harus berhasil menggerakkan kupu-kupu dengan sayapnya. Nah, sekarang sudah jadi. Bagaimana saya gerak kupu-kupu dengan sayapnya? Nah, sekarang kupu-kupunya bisa bergerak. Oh, gini ya. Nah, sekarang kupu-kupunya bisa bergerak. Ini kupu-kupu bisa dengan sayapnya. Kira-kira anak-anak bisa? Mudah? Lumayan. Tenang, nanti kalau kalian sudah praktek sendiri mengalami pasti akan menemukan. Oh, begini caranya. Ya, ini kupu-kupunya
bergerak dengan sayapnya. Baik, ada pertanyaan untuk membuat hewan vertebrata? Tidak. Kalau tidak, sekarang Ibu lanjut dengan hewan vertebrata. Ini ya, udah ya. Ini kupu-kupunya bisa bergerak. Oke, sekarang dengan hewan vertebrata. Anak-anak nanti juga boleh memilih hewan vertebratanya bebas. Tidak harus yang dicontohkan Ibu gajah. Kalian juga boleh kucing, boleh anjing, boleh kelinci, silahkan saja. Nah, kebetulan Ibu menyiapkannya gambar gajah. Tahap yang pertama sama seperti tadi. Kalian buat pola dulu, pola gambar gajah. Nah, kalian sebentar gambarnya. Yang atasnya aja, Pak. Nah, ini gambar dulu. Nah, kalau untuk yang hewan vertebrata, karena kebanyakan alat geraknya adalah menggunakan kaki, maka tekniknya adalah dengan cara memisahkan alat geraknya. Misalnya, ini kaki. Gajah kan alat geraknya dengan menggunakan kaki, maka bagian kakinya digambar terpisah dari badannya. Digambar terpisah dari badannya. Supaya apa? Supaya nanti kakinya bisa digerakkan. Jadi jangan menggambarnya full kayak kupu-kupu tadi. Kalau full kayak kupu-kupu ini nanti susah. Misalnya kakinya nyambung-nyambung nanti susah, nggak bisa dipotong-potong. Jadi harus dipisahkan ininya, kakinya dari badannya. Nah, kalau sudah, lalu tempelkan di kertas tebal. Kayak tadi, tempelkan di kertas dulu. Ya, tempelkan di kertas yang tadi agak tebal. Baru kalian warnai atau diwarna dulu baru ditempel boleh. Diwarnai dulu. Ini Ibu kebetulan belum diwarna ya. Diwarna dulu, habis diwarna lalu tempel di kertas tebal. Ya, tempel di kertas yang agak tebal sedikit. Itu habis itu digunting ya. Lalu ini pola-polanya digunting, kaki-kakinya digunting. Sebelum menggunting kalian beri ini dulu, dikasih ciri dulu supaya nanti nggak ketukar kaki-kakinya. Kaki belakang jadi kaki depan jadi kaki belakang. Dikasih tanda di sininya. Misalnya ini kaki bagian depan, ini kaki bagian belakang. Ini yang di belakangnya, ini misalnya nomor 1 bagian depan, nomor 1 bagian belakang. Nomor 2 bagian depan, nomor 2 bagian belakang. Ditandai supaya nanti nggak bingung. Nah, kalau sudah dipotong, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini sudah digunting dan sudah ditempel di kertas yang agak tebal. Ini bagian kakinya. Ibu beri tanda tadi. Ya, Ibu beri tanda tuh. Nomor 1 bagian depan, nomor 1 bagian belakang. Jadi supaya nanti masanya tidak bingung. Kalau sudah seperti ini kita pasangkan. Ya, kita pasangkan. Ini kakinya. Nah, anak bisa lihat belakangnya begini. Jadi ininya harus bertumpuk, si kakinya harus bertumpuk. Jadi ketika dibolongi itu dua-duanya kena. Ini kalau sudah diancang-ancang kira-kira sudah bagus, sudah posisinya sudah pas, lalu kalian bolongi. Beli dua bolongan di kiri dan di kanannya. Bolongin, silakan boleh pakai pembolong, boleh pakai jangka atau yang mudah untuk dimasukkan talinya. Untuk talinya kalian boleh pakai tali rapia boleh, tapi tali rapianya sedikit saja, jangan yang besar, disobek-sobek lagi, atau pakai benang kasur boleh. Bolongin. Oh, sudah dimasukkan benangnya. Kalau susah memasukkan benang, itu bisa didorong pakai ujung pulpen. Boleh didorong pakai ujung pulpen atau TV boleh.
paling agak susah adalah memasukkannya. Jadi lubangnya agak besar aja sedikit. Ini sudah, lalu yang satunya juga dimasukkan. Nanti nalinya di belakang ya, supaya tidak kelihatan talinya. Sudah diikat, diikatnya jangan terlalu kencang juga, nanti kakinya nggak bisa bergerak. Di belakangnya diikat. Kalau kepanjangan talinya digunting, kepanjangan talinya gunting. Nah ya, nih tampak belakang. Lalu satu lagi, sepasang kakinya, bagian belakang. Nah ini simpan di bagian depan, ini kaki yang depan, kaki belakang bagian depan, lalu ini kaki belakang bagian belakang. Ya, kita susun dulu. Nah, posisinya seperti ini, dikira-kira dulu, pas dulu. Kalau sudah pas baru dibolongin, dilubangin. Ya, ini udah pas. Buat 2 lubang juga, sama, buat 2 lubang juga. Lalu sama seperti tadi, masukkan lagi talinya. Talinya masukkan lagi. Lalu masukkan lagi. Kalian disuruh menyiapkan lidi ya. Nanti lidinya untuk apa? Lidinya untuk pegangan kaki-kakinya supaya bisa digerakkan. Kalau kepanjangan talinya dipotong. Nah, ya. Ini kakinya. Sekarang pasang lidinya. Lidinya dipasang satu di badannya. Ini untuk menopang supaya badannya kuat. Jadi pasang lidinya di belakang. Pasang di belakang. Pakai solasi saja. Lalu setiap kaki harus dipakaikan lidi. Setiap kakinya dipakaikan lidi, dipasang lidi-lidinya. Jumlahnya ada 5, 4 kakinya dan 1 badan. Nah, sekarang udah selesai. Ini sudah dipasang semua kaki-kakinya dan juga badannya. Kita gerak. Ini mau berjalan, ini mau olahraga. Gajahnya mau olahraga. Kaki belakang juga. Gerakan kaki-kakinya. Mau melangkah.
Bagaimana? Mudah tidak? Bagaimana nak? Mudah tidak? Nanti kalau yang ketinggalan atau lupa, nanti videonya akan di-share lagi supaya kalian bisa mengikuti ya, mengikuti sambil mempraktekkan. Nah, ini sudah jadi dua, jadi satu hewan vertebrata dan satu hewan avertebrata. Nanti kalian hasilnya difoto ya, difoto, jangan hasil akhirnya saja, tetapi ketika proses pembuatannya juga difoto sampai hasil akhirnya lalu dikirimkan ke classroom. Ini akan menjadi nilai SPDP dan juga nilai keterampilan IPA ya. Itu anak-anak, ada pertanyaan? Ya, ukurannya minimal 1 HVS ini penuh ya. Kalau kalian menggambar sendiri, diusahakan 1 HVS ini penuh. 1 HVS ini penuh supaya nanti wayang-wayangannya terlihat jelas. Bisa. Nanti kalau kamu disuruh menceritakan tentang hewan kesayangan, kan waktu pembelajaran keberapa ya, PB keberapa itu yang anak-anak disuruh bercerita tentang hewan kesayangan. Yang itu contohkan hewan kesayangannya kucing. Nah, kamu kalau misalnya membuat kucing, modelnya membuat kucing, nah kamu bisa sambil bercerita dengan medianya wayang hewan. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Dikumpulkannya paling lambat hari Minggu. Sekarang kan Jumat, Sabtu, Minggu. Kasih waktunya agak panjang supaya kalau ada gagal atau bagaimana kalian bisa mengulang ya. Tapi kalau bisa diselesaikan ya Minggu sore, hari Minggu sore. Ya. Boleh. Nanti tinggal kalian warnai aja supaya cantik ya. Ini juga ibu print dan ibu warnai. Ibu warna. Yang gajah ini ibu belum sempat warna ya, karena mencari alat warnanya nggak ada yang warna abu-abu, jadi polosan dulu. Nanti diwarnai supaya bagus seperti yang ini. Ya. Tidak harus, tadi ibu sudah mengatakan kamu hewan vertebrata itu banyak sekali. Kamu tidak terbatas dengan hewan ini. Ini hanya ibu mencontohkan saja supaya kalian tahu caranya, triknya supaya bisa membentuk seperti ini. Dengan cara tadi bagian badannya dengan bagian kakinya harus digambar terpisah polanya. Ya, jadi jangan disatukan dengan gambar badannya, nanti dipotong-potong supaya bisa ditempelkan seperti ini. Ya. Nah, mau lumba-lumba silahkan, mau beruang silahkan, ya, terserah, bebas. Yuk. Nah, itu dia. Kalau bikin lumba-lumba bergeraknya dengan apa lumba-lumba? Sirip dan ekor, berarti ekornya dipisahkan dengan si bagian siripnya. Menggambarnya dipisahkan polanya. Nanti tinggal ekornya sama kayak tadi dilubangi dua, nanti supaya ekornya bisa digerak-gerakan begini. Nah, ini anggap ekor. Ini ekor, misalnya ini ekor apa? Ekor lumba-lumba ya, supaya ekor lumba-lumbanya bisa digerak-gerakan. Ya. Gambarnya sama boleh. Boleh. Mau mencontoh yang ibu boleh. Mau hewan lain boleh. Bebas, terserah. Yang penting jangan salah ya. Mana yang vertebrata, mana yang avertebrata. Dan ketika menggambarnya, pola badan dan alat geraknya dipisahkan.
supaya bisa digerakkan. Satu avertebrata dan satu vertebrata, jadi dua. Jadi ada dua. Hewannya dua, satu vertebrata dan satu avertebrata. Bukan memilih, tapi dua bikinnya. Satu yang vertebrata, satu yang avertebrata. Kamu kalau mau buat seafood boleh. Seafood itu yang bergerak dengan otot perut kan. Nah, berarti nanti gambarnya bagian cangkangnya, bagian atas dengan bagian perutnya yang dipisahkan. Kalau kalian lihat seafood lagi berjalan kan dia nempel itu, otot perutnya nempel di lantai ya, nempel di tanah. Itu yang bagian ini yang dipisahkan. Jadi supaya bisa digerak-gerakkan. Cukup? Jelas? Sudah kayaknya bagus, nggak ada pertanyaan lagi. Oke anak-anak, terima kasih. Selamat mencoba ya. Pokoknya jangan takut gagal atau salah. Kalau salah, coba lagi sampai berhasil ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Sama-sama.